Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menyampaikan berita terbaru terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2023. Pada seleksi tahun 2023 ini terdapat perbedaan dari seleksi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk supaya Bapak dan Ibu lebih paham, maka simak video berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah kalau kita lihat dari kebutuhan guru, bahwa ASN P3K itu telah dilakukan pengangkatan yang dilakukan tahun 2021. Ini adalah alurnya di kebutuhan tahun 2021, termasuk yang pensiun tahun 2022, itu 1.244.961. Lalu formasi tahun 2021 ada 506.252. Kemudian kelulusannya ada 58%. Lalu kemudian kebutuhan tahun 2022 ada 781.444. Ini untuk seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Dan formasi tahun 2022 itu ada 319.029. Dan lulus tahun 2022 220.432. Jadi kebutuhan untuk yang tahun 2023 termasuk yang pensiun tahun 2024 itu ada 601.174. Ini ilustrasi untuk yang kebutuhan secara nasional. Jadi masih dibutuhkan tenaga guru untuk mengisi kekosongan pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah alur pendaftaran seleksi P3K tahun 2022. Nah ini sama, kalau alurnya seperti dulu. Yang pertama, siapa saja yang boleh mendaftar. Yang pertama adalah guru honorer sekolah negeri atau swasta yang terdaftar pada Dapodik. Yang kedua adalah individu baru yang memiliki sertifikat pendidik. Siapa itu individu baru yang memiliki sertifikat pendidik? Adalah lulusan S1, belum masuk Dapodik, tetapi sudah mengikuti diklat prajabatan atau sertifikasi PPG prajabatan dan memiliki sertifikat pendidik. Yang ketiga adalah guru honorer K2 yang terdata di database BKN. Ya. Lalu seluruh yang sudah memenuhi passing grade tahun 2021 tetapi belum mendapat penempatan tetap harus mendaftar. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu itu merupakan guru yang masuk kepada kategori passing grade tahun 2021 belum mendapat penempatan, nah tetap Bapak dan Ibu harus login pada akun SSC ASN yang milik PKN. Sama alurnya seperti biasa, NIK itu disinkronkan dengan Dukcapil, lalu masuk seleksi P3K dan masuk database PKN. Syaratnya apa Bapak dan Ibu? Yang pertama kualifikasi S1 atau D4. Jadi kalau seandainya belum S1 itu belum bisa ikut seleksi P3K tahun 2023. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mekanismenya adalah ada dua mekanisme yang dilakukan. Yang pertama mekanisme penempatan, yang kedua seleksi menggunakan komputer assistant test. Ya. Itu mekanisme seleksinya. Apa itu mekanisme seleksi dengan penempatan? Ini diperuntukkan bagi guru yang pada tahun 2021 masuk ke passing grade. Guru telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Nah, kalau seandainya formasinya itu cukup oleh
PG 2021, maka tidak bisa dilanjutkan. Misalkan begini, ada satu kabupaten atau kota mengusulkan formasi misalkan 500. Nah, ini terisi semua oleh PG yang tahun 2021. Maka stop di situ, berarti yang diprioritaskan adalah PG yang tahun 2021. Lalu kemudian apabila masih tersedia formasi yang PG-nya masih kurang untuk menutupi formasi yang telah diusulkan, dilanjutkan dengan tenaga honorer K2. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, dari tadi apabila misalkan di seleksi penempatan masih tersisa formasi, dilanjutkan dengan kategori tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam pangkalan data pada Badan Kepegawaian Negara dan belum menjadi ASN. Masuk ke tenaga honorer K2. Nah, apabila formasinya sudah cukup, sudah selesai, maka yang nomor 3 dan 4 tidak dibuka apabila formasinya sudah terpenuhi. Tetapi kalau seandainya formasinya masih tersedia, maka dilanjutkan dengan rekrutnya, yaitu tenaga honorer. Siapa itu tenaga honorer? Nah, tenaga honorer itu adalah honorer sekolah negeri terdata pada Dapodik lebih dari atau sama dengan 3 tahun sebelum Juni tahun 2020. Jadi, sekali lagi, jika formasi masih tersedia, setelah dipenuhi dari tenaga honorer K2, kemudian masih ada formasi, maka dilanjutkan ke tenaga honorer yang terdata di Dapodik lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Nah, kemudian kalau seandainya misalkan oleh honorer juga belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan lulusan PPG. Siapa itu lulusan PPG dan non-ASN? Lulusan PPG adalah terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru atau PPG di Kemendikbudristek dan telah memiliki sertifikat pendidik. Nah, Bapak dan Ibu, bagi yang lulusan PPG itu nilai afirmasinya 100%, ya. Nah, kalau seandainya lulusan PPG juga masih belum tercukupi formasinya, maka dilanjutkan dengan non-ASN, yaitu honorer sekolah negeri terdaftar pada Dapodik kurang dari 3 tahun setelah Juni tahun 2020. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu di Dapodiknya terdaftar setelah bulan Juni tahun 2020, maka itu masuk kategori kelompok 4. Honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Jadi swasta pada tahun ini itu diberikan ruang untuk mengikuti seleksi P3. Kalau yang tadi, Bapak dan Ibu, kalau yang PG itu langsung penempatan, yang sudah passing grade. Nah, kalau yang PHK 2, honorer, lulusan PPG, dan non-ASN yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, ini seleksinya menggunakan CAT, Computer Assisted Test. Ya. Lalu kemudian kalau seandainya sudah diseleksi, kemudian ada mekanisme wawancara. Ya. Jadi semuanya ada mekanisme wawancara kecuali yang passing grade tahun 2021. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, nah ini adalah contoh ilustrasi instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di sekolah masing-masing. Satu kebutuhan. Contoh ini saya contohkan di DKI misalkan. Nah, kalau seandainya ada 4 formasi, ya, tetapi Dinas Pendidikan hanya membuka 2 formasi, maka pemenangnya itu, ya ini formasinya itu adalah pemenangnya. Misalkan yang formasinya ada di sekolah C dan sekolah D. Nah, kalau ada 4 di sekolah A tidak dibuka formasinya, di sekolah B tidak dibuka formasinya, maka sekolah C jika memenuhi syarat itu akan ditempatkan pada sekolah tersebut. Lalu yang berikutnya,
mekanisme penempatan guru PG Passing Grade tahun 2021. Nah, ini terdapat se-Indonesia itu ada 62.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan. Jadi kalau yang PG itu di sekolahnya kosong, ya, yang PG, maka akan ditempatkan di sekolah tersebut berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Nah, jika individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia, nah apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, misalkan di sekolah A tidak terdapat kebutuhan, padahal ada guru yang PG yang passing grade, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan, misalkan dipindahkan ke sekolah yang lain. Nah, gimana prioritas penempatan bagi yang PG? Yang pertama itu, apakah PG itu termasuk kepada kategori tenaga honorer K2? Itu dulu yang ditempatkan. Lalu honorer negeri yang terdata di Dapodik lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Lalu lulusan pendidikan profesi guru. Yang berikutnya adalah honorer swasta. Nah, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Jadi tetap mengacu pada nilai yang diperoleh pada passing grade tahun 2000, pada seleksi tahun 2021. Nah, Bapak dan Ibu, peserta penempatan guru memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PP3K Guru tahun 2021. Ini prioritas 1 berdasarkan kebutuhan yang ada pada sekolah tersebut. Selanjutnya, mekanisme seleksi menggunakan CAT. Kalau yang tadi seleksi mekanismenya adalah mekanisme penempatan, sekarang adalah mekanisme seleksi menggunakan CAT. Seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K Guru setelah penempatan bagi guru yang memenuhi nilai ambang batas tahun 2021. Maka kalau seandainya di satu daerah tidak cukup dengan PG yang tahun 2021, maka tidak dilanjutkan dengan mekanisme seleksi CAT. Tetapi apabila masih formasinya masih kosong, maka dilanjutkan dengan CAT untuk tenaga honorer K2, honorer pada sekolah negeri, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru non-ASN yang terdata di Dapodik kurang dari 3 tahun. Dan guru sekolah swasta yang terdaftar pada Dapodik. Tahapannya seperti apa, Bapak dan Ibu? Tahapannya yaitu tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Tadi sudah disebutkan di awal, THK 2, honorer negeri lebih dari atau sama dengan 3 tahun, lulusan PPG dan non-ASN yang terdaftar, kecuali lulusan PPG, dia individu baru karena belum masuk Dapodik, sementara yang guru non-ASN adalah guru yang masuk Dapodik tetapi masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun. Pembobotannya seperti apa? Yaitu kompetensi teknis yang CAT-nya ya. Bobot nilainya 100. Butir soalnya 100, waktu untuk mengerjakan 120 menit, kemudian bobot soal 50%. Kemudian kompetensi manajerial, itu butir soalnya 25, waktu 25 menit. Sosiokultural, butir soalnya 20, waktu yang dibutuhkan 15 menit, bobotnya adalah 30%. Wawancara ini dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian, butir soalnya 10, waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit, bobotnya 20%. Jadi total butir soal yang akan Bapak dan Ibu kerjakan pada seleksi menggunakan CAT itu ada 155 dalam waktu 170 menit dan bobotnya 100%. Nah, pelamar seleksinya yang tadi sudah disebutkan, draft afirmasi atau tambahan nilai bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik, maka nilai afirmasinya 100%. Dan kedua,
individu guru yang memiliki disabilitas, maka itu tambahannya afirmasinya adalah 10%. Mekanisme seleksi menggunakan CAT tadi sudah disebutkan, tenaga honorer K2, honorer pada sekolah negeri yang terdata pada Dapodik lebih dari atau sama dengan 3 tahun, lulusan PPG, non-ASN. Ini sama semuanya mengikuti seleksi menggunakan CAT, ya. Materinya berbeda antara THK2 dan honorer, lulusan PPG dan non-ASN. Kalau yang THK2 dan honorer, materi kompetensi yang diujikan merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang lulusan PPG dan ASN, materi yang diujikan adalah materi kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Lalu kemudian dilakukan dengan seleksi wawancara. Nah, ini adalah ilustrasi seleksi tahun 2023. Misalkan pada satu daerah dibuka 2 formasi pada jabatan yang sama di instansi contohnya. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, karena kami mendapatkan slide ini contohnya dari Provinsi DKI. Nah, misalkan kebutuhan pada sekolah A itu kebutuhannya 1, ASN-nya tidak ada, honorernya ada 1. Ya. Lalu kemudian sekolah B kebutuhannya 1, ASN-nya 1, honorernya 1. Maka sekolah ini kelebihan guru. Sekolah C kebutuhan 1, ASN-nya 0, honorernya 0. Sekolah D kebutuhannya 1, ASN-nya 1, honorernya 1. Jadi ini kelebihan guru. Lalu setelah dilakukan seleksi, nilai yang diperoleh oleh guru honor negeri itu nilainya 450, kemudian tenaga honorer K2 430, honorer negeri total nilainya 440, non ASN 470, PPG 500. Nah, siapa yang pertama kali ditempatkan dulu? Berdasarkan urutan bahwa yang pertama kali ditempatkan adalah yang tenaga honorer K2 dulu. Nah, ini kan urutan penempatannya. Jadi, kalaupun yang THK2 nilainya lebih kecil dari yang PPG, padahal kan kalau seandainya dilihat dari total nilai yang PPG, itu 500. Tetapi karena prioritas penempatan diutamakan yang THK2 dulu, maka walaupun nilainya 430, maka dia masuk ke peringkat 1. Maka akan ditempatkan ke sekolah yang ditempatkan sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Jadi kalau seandainya THK2, kemudian dia nilainya 430 misalkan, maka tempatkan di sekolah tersebut karena masih butuh. Nah, lalu siapa peringkat duanya? Peringkat 2 itu yaitu honorer negeri, total nilai 450. Ingat, walaupun tadi urutannya PPG besar, tetapi karena urutan penempatan itu dimulai dari THK2, honorer negeri, kemudian PPG dan non-ASN. Nah, itu juga maka urutan prioritas penempatannya seperti itu. Saya ulangi lagi, PHK2, honorer negeri, PPG atau non-ASN, dan sekolah swasta. Kemudian ini ilustrasi yang kedua. Dibuka satu formasi pada jabatan yang sama di instansi, contoh di provinsi. Saya contohkan saja, ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, tidak hanya contoh saja. Kebutuhan 1 pada sekolah A, kemudian ASN-nya ada 0, honornya 1. Sekolah B, kebutuhannya 1, ASN-nya 1, honornya 1, kelebihan guru berarti. Sekolah C, kebutuhan 1, ASN 1, honornya tidak ada. Cukup guru ASN. Kebutuhan sekolah D, kebutuhan 1, ASN 1, honor 1, kelebihan guru. Maka setelah dilakukan penilaian di salah satu provinsi, ini hanya dibuka satu formasi misalkan. Siapa urutan yang menang dulu? Ingat,
Di sini kan kalau melihat urutan PG 500 ya, yang PPG 500, kemudian non ASN 470, kemudian honorer negeri 450, PHK 2 430. Maka yang pertama kali ditempatkan itu adalah tenaga honorer K2 terlebih dahulu. Karena urutannya seperti itu dilihat dari kebutuhan sekolahnya. Kalau seandainya di sekolahnya ada formasi, maka akan ditempatkan di sekolah tersebut. Demikian Bapak dan Ibu, paparan terkait dengan seleksi P3K tahun 2023. Dan mudah-mudahan kami berdoa Bapak dan Ibu dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2023 dengan lancar, sukses, dan mudah-mudahan kami mendorong teman-teman yang belum mendapatkan penempatan pada seleksi tahun berikutnya, itu akan diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.